Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Syarif Hidayat pada channel Sahabat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang materi akidah akhlak kelas 5 SD tentang kalimat thayyibah. Namun sebelum saya menjelaskan atau mengulas materi tentang kalimat thayyibah di sini, apabila video ini bermanfaat, silahkan bantu promosikan channel ini agar channel ini kedepannya lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya dengan cara tekan like, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih juga kepada yang sudah membantu mempromosikannya. Mudah-mudahan video yang ada pada channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Langsung saja kita menuju materi yang akan kita ulas. Kalimat thayyibah. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa kalimat ya yang termasuk ke dalam kalimat thayyibah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang kalimat thayyibah, yaitu bacaan hauqalah atau hauqalah ya. Namun sebelum kita mengulas hauqalah, kita ulas terlebih dahulu kalimat thayyibah. Apa sih itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau perkataan atau ucapan yang baik, sopan dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Itu merupakan arti dari kalimat thayyibah. Terus kenapa kita dianjurkan untuk selalu membaca kalimat thayyibah? Karena dengan kita membaca kalimat thayyibah, ucapan atau perkataan kita ini nantinya bisa bermanfaat buat diri kita ataupun buat orang lain. Hal ini dikarenakan dalam kalimat thayyibah mengandung doa dan ucapan syukur terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah pada kehidupan sehari-hari? Ya karena itu tadi ya, kalimat tersebut mengandung doa dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat buat diri kita ataupun orang lain. Itu kalimat thayyibah, pengertian dan manfaatnya. Salah satu manfaat dari mengucapkan kalimat thayyibah. Lalu apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu? Nah, sebelum kita artikan kalimat hauqalah, kita lihat yang ini dulu nih. Di sini Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berkeluh kesah ketika sedang menghadapi kesulitan ataupun musibah. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan atau ada jalan keluarnya. Hal ini sesuai dengan janji Allah ya dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ayat surah Al-Adin yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah sudah berjanji ketika kita mengalami kesulitan pasti nanti ada jalan keluarnya. Nah, makanya ketika kalian menghadapi kesulitan yang ada jangan putus asa, harus selalu berikhtiar berdoa karena Allah sudah berjanji akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kemudian ketika kita ditimpa musibah ya, kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk membiasakan membaca
kalimat hauqalah ketika kita mendapatkan kesulitan. Jadi bukan hanya bersabar saja, namun biasakan membaca kalimat hauqalah. Bacaannya seperti apa? Bacaannya yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini adalah bacaan hauqalah yang artinya yaitu tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Itu arti dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk membaca atau mengucapkan kalimat hauqalah tersebut? Waktu yang tepat yaitu diantaranya yang pertama ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Kemudian ketika kita menghadapi musibah ataupun ujian. Selanjutnya ketika mendengar suara azan, yaitu pada waktu kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, maka kita jawab dengan mengucapkan kalimat hauqalah. Contoh ya, hayya 'alas shalah. Nah, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kapan lagi dianjurkan membaca hauqalah tersebut? Yaitu ketika kita sakit atau ketika kita sedang terbaring tidak berdaya. Kemudian ada lagi ketika kita selesai melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, karena apa? Kejadian yang kita alami ya, atau musibah-musibah yang kita hadapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita mengucap lafal hauqalah, semuanya kita serahkan kepada Allah dengan harapan apa yang kita alami atau kita rasakan ini bisa mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita membiasakan diri membaca kalimat hauqalah, maka pastinya kita akan mendapatkan manfaat atau hikmah dari membaca lafal tersebut. Mengucapkan kalimat thayyibah harus dibiasakan sejak kecil karena akhlak dan kepribadian seseorang bisa dilihat dari ucapan mereka itu sendiri. Apabila kita mengucap yang baik-baik, maka kita dinilai sama orang memiliki kepribadian yang baik. Namun ketika kita mengucapkan hal-hal yang jelek atau yang kotor, maka orang akan menilai kita bahwasanya kepribadian kita tidak baik. Makanya kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pertama yang bisa kita ambil dari membaca lafal hauqalah, yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan juga mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu menghilangkan kegundahan dan kesusahan kita. Selanjutnya mendapatkan tabungan atau kekayaan yang tersimpan di surga. Jadi dengan membaca kalimat hauqalah kita mendapatkan tabungan, kekayaan yang sudah tersimpan di surga dan bisa kita ambil nanti ketika kita meninggal dunia dan masuk surga. Maka tabungan tersebut bisa diambil ya. Kemudian dengan membaca hauqalah juga bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dosa-dosa ringan kita akan terkurangi dengan terhapus oleh kalimat hauqalah tersebut. Kemudian selain itu juga bisa memberikan kekuatan kepada diri kita sendiri, baik itu kekuatan fisik ataupun kekuatan mental ya. Jadi kita tidak mudah menyerah karena kita yakin dan percaya dengan apa yang kita miliki, karena Allah sudah memberikan kekuatan yang besar kepada diri kita masing-masing. Nah, itulah tadi manfaat dan hikmah membaca kalimat hauqalah. Mudah-mudahan apa yang barusan saya ulas bisa bermanfaat buat diri kita masing-masing ya, dan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya.
Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe-nya agar video ini atau channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya. Sebelum saya akhiri, apabila ada kekurangan dari saya, itu semata-mata karena sifat atau kepribadian yang saya miliki, namun apabila ada kelebihan itu semata-mata karena Allah SWT. Dan mohon maaf apabila video ini banyak kekurangannya karena ada mungkin terdengar suara-suara motor ataupun yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.